Inilah momen terakhir dari Dolly Parton, legenda country yang membuat dunia tersenyum selama lebih dari 6 dekade. Namun, di balik senyum itu, tahun-tahun terakhirnya menyimpan kehilangan yang jauh lebih menyakitkan daripada sorotan panggung. Dolly Parton meninggal dunia pada usia 80 tahun di Nashville, Tennessee. Ia berpulang setelah menghadapi kanker dalam waktu relatif singkat, dikelilingi orang-orang tercinta. Kepergiannya terasa mengejutkan karena hanya beberapa hari sebelumnya, namanya masih terdengar seperti simbol yang mustahil menghilang. Dunia mengenalnya melalui rambut pirang menjulang, kostum berkilau, humor nakal, dan suara yang tidak mungkin tertukar. Tetapi Dolly bukan sekadar penampilan flamboyan. Di balik citra perempuan country yang selalu ceria, tersimpan perjalanan seorang gadis miskin dari pegunungan Tennessee. Ia kemudian menjadi salah satu penulis lagu paling berpengaruh dalam sejarah musik Amerika. Ada pula sebuah kehilangan yang mengubah tahun terakhir hidupnya. Pada Maret 2025, Carl Dean, suaminya selama hampir 6 dekade, meninggal dunia pada usia 82 tahun. Pria itu hampir selalu menghindari kamera, meskipun istrinya menjadi salah satu perempuan paling terkenal di dunia. Hubungan mereka menjadi salah satu misteri terbesar dalam kehidupan Dolly. Bagaimana sebuah pernikahan mampu bertahan ketika satu pihak hidup di bawah jutaan pasang mata? Mengapa Carl hampir tidak pernah terlihat mendampingi Dolly di karpet merah? Dan mengapa Dolly berkali-kali memilih menjaga bagian terpenting kehidupannya jauh dari publik? Setelah Carl pergi, Dolly tidak menyembunyikan bahwa kesedihan itu sangat dalam. Keyakinan dan pekerjaannya menjadi tempatnya bertahan menghadapi ruang kosong yang ditinggalkan pria tersebut. Namun kisah Dolly menyimpan lebih banyak lapisan daripada sebuah pernikahan panjang. Ada kemiskinan masa kecil yang kemudian menjadi sumber lagu-lagunya. Ada keputusan bisnis yang mengubah hidupnya, termasuk keberaniannya mempertahankan hak atas karya sendiri. Ada pula Jolene, lagu tentang perempuan lain yang selama puluhan tahun memancing pertanyaan mengenai batas antara kenyataan dan legenda. Kemudian ada I Will Always Love You. Lagu perpisahan itu kelak berubah menjadi fenomena global melalui suara Whitney Houston. Tetapi kisah sebenarnya bermula dari keputusan Dolly meninggalkan seorang pria yang telah membantu membangun karirnya. Kini, setelah Dolly Parton pergi, lagu-lagu tersebut terdengar berbeda. Seolah beberapa pengakuan paling pribadi dalam hidupnya sebenarnya sudah berada di depan kita selama puluhan tahun. Kita hanya tidak mendengarkannya dengan cukup dekat. Untuk memahami mengapa kepergian Dolly Parton terasa begitu besar, kita harus kembali jauh sebelum rambut pirang dan lampu panggung menjadi identitasnya. Dolly Rebecca Parton lahir pada 19 Januari 1946, di kawasan pegunungan Tennessee. Ia tumbuh sebagai anak keempat dari 12 bersaudara dalam keluarga dengan kehidupan yang sangat sederhana. Rumah masa kecil mereka jauh dari kemewahan yang kelak melekat pada namanya. Kemiskinan bukan sekadar latar belakang dramatis yang diciptakan untuk menjual cerita. Itu adalah pengalaman nyata yang kemudian berulang kali muncul dalam lagu-lagunya. Ayahnya, Robert Lee Parton, bekerja keras untuk menghidupi keluarga besar tersebut. Ibunya, Avi Lee, membawa musik dan cerita ke dalam rumah mereka. Dolly tumbuh dengan lagu gereja, kisah keluarga, humor, kesulitan, dan keyakinan. Semua unsur itu akhirnya menjadi fondasi karya-karyanya. Ia mulai tampil ketika masih sangat muda dan segera menunjukkan naluri luar biasa sebagai penulis lagu. Pada usia remaja, Nashville sudah berada dalam pikirannya. Sehari setelah menyelesaikan sekolah menengah, Dolly berangkat menuju kota yang akan mengubah hidupnya. Namun sesuatu yang sama pentingnya terjadi pada hari pertamanya di Nashville. Di dekat Wishy-Washy Laundromat, ia bertemu Carl Dean. Dolly baru berusia 18 tahun. Carl bukan penyanyi, produser, atau orang penting dalam industri musik. Ia justru menjadi kebalikan dari dunia yang akan dimasuki Dolly. 2 tahun kemudian, mereka menikah dalam upacara sederhana pada 30 Mei 1966. Hampir 6 dekade kemudian, hubungan itu tetap bertahan. Yang membuatnya semakin aneh menurut standar Hollywood adalah karena nyaris tidak pernah muncul bersama istrinya. Dolly kemudian menceritakan bahwa Carl pernah menghadiri sebuah acara industri pada awal pernikahan mereka. Setelahnya, ia mengatakan tidak ingin menghadiri acara seperti itu lagi. Dolly menghormati keputusannya. Maka lahirlah salah satu paradoks terbesar dalam kehidupan seorang superstar. Dunia merasa mengenal Dolly, tetapi hampir tidak mengenal pria yang pulang bersamanya. Sementara kehidupan pribadinya berkembang diam-diam, karirnya mulai bergerak cepat.
Kesempatan besar datang melalui Porter Wagoner pada akhir 1960-an. Dolly bergabung dalam program televisinya dan keduanya menjadi pasangan musikal yang sangat populer. Namun keberhasilan itu membawa persoalan lain. Dolly ingin membangun identitasnya sendiri. Porter telah membuka pintu, tetapi Dolly tidak ingin selamanya berdiri di balik pintu milik orang lain. Ketika ia memutuskan meninggalkan kemitraan tersebut, perpisahan mereka menjadi emosional dan rumit. Dari perasaan itulah muncul salah satu lagu terpenting dalam sejarah musiknya, I Will Always Love You. Banyak orang kemudian menghubungkan lagu tersebut dengan kisah cinta romantis. Padahal Dolly menulisnya sebagai perpisahan profesional kepada Porter Wagoner. Pesannya sederhana namun menyakitkan. Ia ingin pergi tanpa menghapus rasa terima kasih kepada seseorang yang pernah membantunya. Keputusan itu memperlihatkan sesuatu yang akan berulang sepanjang hidup Dolly. Di balik humor dan penampilan glamornya terdapat perempuan yang sangat memahami kendali atas karirnya. Ia bisa terlihat ringan, tetapi keputusan bisnisnya sering sangat serius. Bahkan ketika Elvis Presley tertarik merekam I Will Always Love You, Dolly menolak kesepakatan yang mengharuskannya menyerahkan sebagian hak penerbitan. Keputusan itu menyakitkan baginya, karena ia mengagumi Elvis. Namun bertahun-tahun kemudian, pilihan tersebut terbukti sangat berharga. Ketika Whitney Houston membawakan lagu itu untuk The Bodyguard, karya Dolly memasuki kehidupan generasi baru. Versi tersebut menjadi fenomena global. Dolly tidak perlu berada di depan mikrofon untuk memenangkan permainan. Ia telah memahami kekuatan sebuah lagu jauh sebelum banyak orang memahami kekuatan bisnis di belakangnya. Itulah tema tersembunyi dalam perjalanan Dolly Parton. Orang sering melihat rambut, kostum, lelucon, dan citra perempuan desa yang berlebihan. Mereka tidak selalu melihat strategi di balik semuanya. Dolly bahkan sering menjadikan stereotip tentang dirinya sebagai senjata. Ia membiarkan orang meremehkannya, lalu membuat keputusan yang membuktikan sebaliknya. Namun semakin besar kerajaan yang ia bangun, semakin penting satu tempat sunyi dalam hidupnya. Tempat itu adalah rumah bersama Carl Dean. Dan ketika Carl akhirnya pergi pada 2025, keseimbangan yang dipertahankan Dolly selama hampir 60 tahun mulai berubah. Pada awal karirnya, tidak semua orang langsung melihat Dolly Parton sebagai calon legenda. Dunia musik country saat itu memiliki aturan tidak tertulis mengenai bagaimana perempuan seharusnya tampil dan bersikap. Dolly datang dengan rambut besar, pakaian ketat, warna mencolok, dan kepercayaan diri yang sulit diabaikan. Ia tahu penampilannya sering dianggap berlebihan. Justru disitulah kecerdasannya bekerja. Dolly tidak mencoba memenangkan persetujuan orang-orang yang menertawakannya. Ia mengubah hal yang mereka tertawakan menjadi merek yang tidak mungkin dilupakan. Namun di balik citra itu, senjata utamanya selalu tulisan. Coat of Many Colors membawa pendengar kembali menuju kemiskinan masa kecilnya. Lagu itu tidak menjual rasa malu. Sebaliknya, Dolly mengubah keterbatasan menjadi kebanggaan dan kasih seorang ibu. Kemudian datang Jolene, lagu yang terdengar sederhana tetapi melahirkan mitologi selama puluhan tahun. Dolly pernah menjelaskan bahwa nama Jolene berasal dari seorang penggemar muda yang ditemuinya. Inspirasi ceritanya berbeda. Ia mengaitkannya dengan seorang pegawai bank berambut merah yang tampak tertarik kepada Carl Dean. Dolly mengubah kecemburuan menjadi permohonan yang sangat manusiawi. Sang narator tidak menyerang perempuan lain. Ia justru memohon kepadanya. Pilihan itu membuat lagu tersebut terasa rapuh sekaligus kuat. Ironisnya, Carl yang sangat menghindari ketenaran justru menjadi bayangan di balik salah satu lagu paling terkenal istrinya. Tetapi, Jolene juga memperlihatkan cara Dolly mengubah kenyataan menjadi cerita. Tidak setiap detail lagu harus dibaca sebagai dokumentasi literal. Dolly adalah penulis yang memahami bahwa kebenaran emosional terkadang lebih kuat daripada kronologi. Setelah meninggalkan Porter Wagoner, risiko yang dihadapinya sangat nyata. Dolly kehilangan keamanan dari sebuah kemitraan televisi yang telah membuat namanya dikenal. Tetapi kebebasan membuka pintu yang lebih besar. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, ia mulai melampaui batas musik country. Sebagian penggemar tradisional mempertanyakan arah tersebut. Dolly tidak mundur. Tahun 1980, 95 mengubah posisinya sekali lagi. Film tersebut mempertemukannya dengan Jane Fonda dan Lily Tomlin. Dolly memainkan Dora Rhodes, seorang sekretaris yang diremehkan dan menjadi sasaran prasangka di kantor.
Banyak orang mungkin menduga seorang penyanyi country flamboyan akan tenggelam di Hollywood. Yang terjadi justru sebaliknya. Dolly terlihat alami di depan kamera. Lagu tema, 925, menjadi hit besar dan membawa kritik sosial dalam irama yang menyenangkan. Bunyi perkusi khas lagu itu bahkan diciptakan dengan kuku akriliknya. Sekali lagi, sesuatu yang dianggap bagian dari penampilan Dolly berubah menjadi alat kreatif. Film-film lain menyusul, termasuk The Best Little Rose in Texas dan Steel Magnolias. Namun keberhasilan tidak pernah sepenuhnya melindunginya dari masa sulit. Pada awal 1980-an, Dolly menghadapi masalah kesehatan yang cukup serius. Ia pernah berbicara tentang persoalan kesehatan perempuan yang membuatnya harus beristirahat selama berbulan-bulan. Tabloid kemudian membangun berbagai cerita mengenai kehidupan pribadinya. Dolly memahami permainan itu dengan sangat baik. Ia bahkan bercanda bahwa dirinya adalah ratu tabloid. Tetapi humor sering menjadi cara Dolly mengendalikan cerita sebelum cerita mengendalikan dirinya. Rumor mengenai pernikahan juga terus muncul karena Carl hampir tidak pernah terlihat. Bagi publik, ketidakhadiran itu tampak mencurigakan. Bagi Dolly, justru itulah cara hubungan mereka bekerja. Mereka tidak memiliki anak. Dolly kemudian berbicara terbuka bahwa itu merupakan jalan hidup yang diterimanya tanpa penyesalan. Ia menganggap pilihan dan pengorbanan sebagai bagian dari perjalanan yang dipilihnya. Energi keibuannya kemudian menemukan bentuk lain. Pada 1995, Dolly meluncurkan Imagination Library melalui Dollywood Foundation. Program itu memberikan buku gratis kepada anak-anak sejak lahir hingga usia 5 tahun. Apa yang dimulai di Tennessee kemudian berkembang jauh melampaui wilayah tersebut. Jutaan keluarga akhirnya menerima buku melalui program itu. Disinilah citra Dolly menjadi semakin sulit dimasukkan ke dalam satu kotak. Ia adalah selebritas yang menjadikan penampilannya sebagai lelucon, tetapi sangat serius mengenai literasi anak. Ia adalah bintang country yang mampu menembus pop dan rock tanpa sepenuhnya meninggalkan akarnya. Ia juga seorang pengusaha yang menghubungkan namanya dengan Dollywood. Taman hiburan tersebut bukan hanya proyek komersial. Ia ikut mengangkat ekonomi wilayah pegunungan tempat Dolly berasal. Ketika kebakaran besar menghantam kawasan Gatlinburg pada 2016, yayasannya membantu keluarga yang kehilangan rumah. Pada masa pandemi, Dolly menyumbangkan $1 juta untuk penelitian di Vanderbilt yang berkontribusi pada pengembangan vaksin Moderna. Semua itu memperbesar legenda mengenai dirinya. Namun legenda memiliki harga. Publik mulai menganggap Dolly selalu kuat, selalu lucu, selalu siap memberikan harapan. Seakan perempuan di balik karakter itu tidak diperbolehkan lelah. Lalu pada 3 Maret 2025, Carl Dean meninggal pada usia 82 tahun. Setelah hampir 6 dekade pernikahan, rumah yang selama ini menjadi perlindungan Dolly berubah. Tidak ada skandal rahasia yang diperlukan untuk membuat momen itu dramatis. Kenyataannya sudah cukup menyakitkan. Dolly mengakui bahwa ia harus belajar kembali melakukan beberapa hal tanpa Carl. Ia menggambarkan kehilangan tersebut seperti sebuah lubang di hatinya. Tetapi ia juga mengatakan dirinya merasa damai karena Carl tidak lagi menderita. Kemudian Dolly melakukan apa yang selalu dilakukannya ketika hidup menjadi terlalu berat. Ia menulis. Lagu penghormatan, If You Hadn't Been There, menjadi percakapan terakhir dengan pria yang berada di sisinya sejak sebelum dunia mengenal namanya. Untuk pertama kalinya, misteri terbesar Dolly bukan tentang mengapa Carl menghindari kamera. Pertanyaannya berubah menjadi lebih gelap. Siapakah Dolly Parton ketika satu-satunya orang yang mengenalnya sebelum ketenaran itu sudah tidak ada? Setelah kematian Carl Dean, publik melihat Dolly tetap bekerja dan tersenyum. Namun perlahan muncul tanda bahwa sesuatu telah berubah. Kesedihan bukan sekadar perasaan yang tinggal di dalam kepala. Kadang-kadang tubuh ikut menyimpan beban yang tidak pernah terlihat kamera. Dolly kemudian mengakui bahwa selama merawat Carl, ia tidak cukup memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Pernyataan itu menjadi jauh lebih memilukan setelah apa yang terjadi berikutnya. Sepanjang 2025 dan 2026, kesehatan Dolly mulai menjadi perhatian. Beberapa penampilan dan rencana harus ditunda atau dibatalkan. Ia berbicara mengenai persoalan sistem kekebalan dan pencernaan, serta masa pemulihan yang membutuhkan waktu. Ia juga mengalami masalah seperti dehidrasi dan pusing. Pada pembukaan musim Dollywood 2026, Dolly membicarakan kondisi fisik dan emosionalnya. Ia mengatakan dirinya sedang membangun kembali kekuatan secara spiritual, emosional, dan fisik.
Namun ciri khas Dolly tetap muncul. Ia menggunakan humor untuk menenangkan orang-orang yang mengkhawatirkannya. Bahkan ketika pembicaraan menyentuh Carl, ia masih mampu membuat penonton tertawa. Tetapi kita sekarang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui banyak penggemar ketika mendengar candaan tersebut. Tubuhnya sedang melalui masa yang jauh lebih sulit. Hanya beberapa hari sebelum kematiannya, Dolly kembali berbicara mengenai kesehatan. Ia menjelaskan bahwa beberapa masalah tidak diperhatikannya ketika fokus merawat Carl. Ia menegaskan masih dalam proses penyembuhan dan masih bekerja. Kalimat itu kini terasa seperti salah satu ironi paling menyakitkan dalam akhir kisahnya. Dolly tidak sedang merencanakan perpisahan. Ia masih memiliki proyek. Ia masih memikirkan masa depan. Museum dan hotel di Nashville berada dalam rencana. Musikal autobiografinya, Dolly, A True Original Musical, dipersiapkan menuju Broadway. Pembukaan dijadwalkan pada Januari 2027, bertepatan dengan tanggal yang seharusnya menjadi ulang tahunnya ke-81. Ia juga masih terhubung dengan Dollywood, tempat namanya telah menjadi bagian dari identitas Tennessee. Namun pada 25 Agustus 2026, perjalanan itu berhenti. Dolly Parton meninggal dunia pada usia 80 tahun setelah perjuangan singkat melawan kanker. Perwakilannya menyatakan bahwa ia meninggal di Vanderbilt Ingram Cancer Center, dikelilingi orang-orang tercinta. Jenis kanker yang dihadapinya tidak diumumkan kepada publik. Karena itu, penting membedakan fakta dari spekulasi. Masalah kesehatan sebelumnya tidak boleh otomatis dianggap sebagai bukti kanker yang belum diketahui publik saat itu. Justru ketidakpastian inilah yang membuat hari-hari terakhir Dolly terasa begitu mengejutkan. Beberapa hari sebelumnya, ia masih berbicara tentang pemulihan dan pekerjaan. Lalu dunia mengetahui bahwa legenda yang terlihat hampir tidak pernah berhenti itu telah pergi. Reaksi datang dari berbagai generasi. Bagi penggemar country lama, Dolly adalah suara dari masa ketika radio dan televisi keluarga membentuk kenangan bersama. Bagi generasi lain, ia adalah perempuan dari 95. Bagi jutaan orang, ia adalah penulis I Will Always Love You. Anak-anak mungkin mengenalnya tanpa menyadari bahwa buku yang mereka terima berasal dari program yang dibangunnya. Inilah bagian paling menarik dari warisan Dolly. Ia hadir di begitu banyak kehidupan dengan cara berbeda. Dan ada satu detail yang membuat akhir hidupnya terasa hampir seperti adegan yang terlalu sempurna untuk ditulis. Carl meninggal pada Maret 2025. Dolly menyusul sekitar 17 bulan kemudian. Selama hampir 60 tahun, Carl adalah pria yang sengaja berdiri di luar sorotan. Ketika Dolly kehilangan dirinya, ia berbicara tentang kekosongan besar yang harus dipelajari kembali. Tidak ada bukti bahwa kesedihan menyebabkan kematian Dolly. Mengatakan demikian akan mengubah emosi menjadi diagnosis yang tidak dapat dibuktikan. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kehilangan Carl membentuk periode terakhir hidupnya. Dolly sendiri menghubungkan masa merawat suaminya dengan kurangnya perhatian terhadap kesehatannya. Disinilah kenyataan menjadi lebih kuat daripada rumor. Perempuan yang menghabiskan hidup memberikan energi kepada orang lain ternyata juga pernah mengabaikan kebutuhan tubuhnya sendiri. Ingatlah apa yang telah Anda alami. Kalimat itu terasa tepat ketika melihat perjalanan Dolly. Kemiskinan, perjuangan industri, rumor, masalah kesehatan, perpisahan profesional, kehilangan keluarga, dan akhirnya kehilangan pasangan hidup. Ia melewati semuanya tanpa membiarkan tragedi menjadi satu-satunya identitasnya. Bahkan setelah Carl meninggal, Dolly menciptakan musik dari kesedihan. Bahkan ketika kesehatannya menurun, ia berbicara tentang pekerjaan berikutnya. Di balik layar, kemungkinan besar tidak ada satu rahasia dramatis yang menjelaskan semuanya. Rahasianya justru lebih sederhana dan lebih manusiawi. Dolly Parton tidak kebal terhadap kehilangan. Ia hanya sangat terampil mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Ketika media memberitakan kematiannya, kata-kata seperti ikon, legenda, penyanyi, aktris, dan filantropis memenuhi judul. Semuanya benar. Namun tidak satu pun benar-benar menangkap keseluruhan dirinya. Dolly adalah perempuan yang membangun karakter publik sangat besar sambil menjaga bagian paling intim hidupnya tetap kecil. Ia membuat dunia mengenal wajahnya, tetapi tidak memberikan seluruh rumahnya kepada dunia. Carl menjadi simbol batas itu. Dan mungkin itulah alasan kisah mereka terasa semakin penting setelah keduanya tiada. Dalam industri yang sering mengubah cinta menjadi publisitas, mereka memilih kehidupan yang sebagian besar tidak pernah kita lihat. Bagi kami,
Misteri terbesar Dolly Parton bukanlah operasi plastik, rambut palsu, rumor perselingkuhan, atau cerita tabloid yang mengikutinya. Misteri sebenarnya adalah bagaimana seseorang bisa menjadi begitu terkenal tanpa sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada ketenaran. Dolly memahami sesuatu yang sering gagal dipahami banyak bintang. Publik membutuhkan sebuah citra, tetapi manusia membutuhkan ruang pribadi. Ia menciptakan Dolly Parton yang dikenal dunia dengan sangat sadar. Rambut besar, riasan tebal, pakaian gemerlap, humor tentang tubuhnya sendiri, semuanya menjadi bagian pertunjukan. Tetapi di belakang karakter tersebut ada penulis lagu yang disiplin dan pengusaha yang memahami kepemilikan. Ada pula seorang istri yang mampu pulang kepada pria yang tidak tertarik pada karpet merah. Beberapa orang mungkin melihat penampilannya sebagai kontradiksi terhadap kecerdasannya. Justru prasangka itulah yang sering dimanfaatkan Dolly. Ketika orang sibuk membicarakan penampilannya, ia mempertahankan hak lagu dan membangun bisnis. Ketika sebagian kritikus menganggapnya sekadar produk country yang ringan, ia menulis karya tentang kemiskinan, kecemburuan, pekerjaan, kehilangan, dan perpisahan. Ketika industri mencoba menempatkannya dalam satu genre, ia berpindah ke film, pop, bluegrass, rock, televisi, bisnis, dan filantropi. Namun kita juga tidak perlu mengubah Dolly menjadi manusia tanpa kekurangan. Ia sendiri tidak pernah meminta itu. Sebagian kekuatan citranya berasal dari kemampuannya menertawakan diri sendiri. Ia tahu dunia selebritas penuh kontradiksi. Ia ikut bermain di dalamnya tanpa berpura-pura berada di atas semuanya. Kontroversi mengenai citra, pilihan karir, dan komersialisasi namanya selalu bisa diperdebatkan. Tetapi sulit menyangkal konsistensi satu hal. Dolly terus menghubungkan keberhasilannya dengan tempat asal dan masyarakat yang membentuknya. Imagination Library mungkin menjadi contoh paling kuat. Seorang anak yang tidak mengetahui satupun lagunya tetap bisa menerima manfaat dari warisannya. Itu adalah jenis ketenaran yang jarang terlihat. Setelah kematiannya, kita juga harus berhati-hati terhadap cerita yang akan tumbuh. Ketika seorang ikon pergi, internet biasanya segera mengubah celah informasi menjadi teori. Kondisi kesehatan Dolly sebelum kematian pasti akan dianalisis ulang. Setiap kalimat terakhirnya bisa diperlakukan seperti pesan tersembunyi. Setiap lagu lama bisa dianggap ramalan. Tetapi kisah yang telah diketahui sudah cukup kuat tanpa harus menciptakan konspirasi. Ia kehilangan suami setelah hampir 6 dekade. Ia mengakui telah mengabaikan beberapa persoalan kesehatan ketika merawatnya. Ia kemudian menghadapi masalah kesehatan sendiri. Pada akhirnya, perwakilannya mengonfirmasi perjuangan singkat melawan kanker. Menurut Anda, bagian mana dari kehidupan Dolly yang paling menjelaskan siapa dirinya sebenarnya? Apakah itu keberanian meninggalkan Porter Wagoner? Keputusan mempertahankan hak atas lagunya? Kesetiaannya menjaga Carl dari sorotan? Atau jutaan buku yang diberikan kepada anak-anak? Mungkin jawabannya berbeda untuk setiap orang. Itulah alasan Dolly tidak mudah diringkas menjadi sekadar ratu musik country. Ia menjadikan kontradiksi sebagai kekuatan. Sangat terbuka, tetapi sangat pribadi. Sangat glamor, tetapi terus berbicara tentang akar kemiskinannya. Sangat sentimental, tetapi tajam dalam bisnis. Dan sangat terkenal, tetapi menikah dengan seseorang yang hampir tidak ingin terkenal sama sekali. Sekarang bayangkan kembali sebuah rumah sederhana di pegunungan Tennessee. Seorang anak perempuan dari keluarga besar mendengar lagu, cerita, doa, dan suara kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang dapat memastikan bahwa anak itu suatu hari akan dikenal di seluruh dunia. Tidak ada rambut pirang ikonik. Tidak ada Dollywood. Tidak ada Hollywood. Tidak ada jutaan buku yang dikirim kepada anak-anak. Hanya Dolly, keluarganya, pegunungan, dan keinginan untuk menulis. Dari tempat itulah semuanya dimulai. Dan setelah 80 tahun, kisah itu kembali terasa sederhana. Dolly Parton meninggalkan dunia bukan hanya sebagai penyanyi yang menjual jutaan rekaman. Ia meninggalkan kumpulan cerita yang telah masuk ke dalam ingatan orang lain. Coat of Many Colors membuat kemiskinan terdengar seperti martabat. Jolene mengubah rasa takut kehilangan cinta menjadi salah satu permohonan paling terkenal dalam musik. 95 membuat frustrasi pekerja terdengar seperti lagu yang bisa dinyanyikan bersama. I Will Always Love You mengubah perpisahan menjadi bentuk kasih yang tidak membutuhkan kepemilikan. Dan mungkin lagu terakhir itulah yang kini memperoleh makna baru. Dolly menulisnya puluhan tahun sebelum kehilangan Carl.
Ia tidak ditulis untuk Carl. Tetapi setelah keduanya pergi, judul tersebut terasa seperti gema yang tidak disengaja dari seluruh hidupnya. Carl memilih berada di luar kamera. Dolly memilih hidup di dalam sorotan. Anehnya, dua dunia itu mampu bertahan berdampingan hampir 60 tahun. Ketika Carl meninggal, Dolly kehilangan orang yang mengenalnya sebelum sebagian besar kostum, penghargaan, film, dan kerajaan bisnis itu tercipta. Ia terus berjalan, seperti selalu. Ia menulis lagu untuknya. Ia kembali berbicara kepada penggemar. Ia tetap merencanakan proyek. Bahkan ketika kesehatannya melemah, masa depan masih berada dalam bahasanya. Kemudian pada 25 Agustus 2026, suara itu berhenti. Namun pekerjaan yang ditinggalkannya tidak ikut berhenti. Buku-buku masih akan sampai kepada anak-anak. Dollywood masih berdiri di Tennessee. Rekamannya masih diputar. Film-filmnya masih membawa penonton menuju zaman lain. Musikal tentang kehidupannya bahkan direncanakan mencapai Broadway setelah ia tiada. Ada sesuatu yang sangat Dolly dalam hal itu. Pertunjukan berlanjut, sementara perempuan di balik pertunjukan akhirnya beristirahat. Kita mungkin tidak pernah mengetahui setiap percakapan terakhirnya dengan Carl. Kita tidak akan mengetahui seluruh kesedihan yang terjadi di rumah mereka. Kita juga tidak perlu mengetahuinya. Dolly menghabiskan puluhan tahun menunjukkan bahwa privasi bukan berarti menyembunyikan skandal. Kadang-kadang privasi hanyalah bentuk perlindungan terhadap sesuatu yang terlalu berharga untuk dijadikan tontonan. Mungkin itulah rahasia yang selama ini berada di depan mata. Di balik semua kilau, Dolly Parton membangun hidupnya berdasarkan hal-hal yang sangat sederhana. Lagu, keluarga, kerja keras, iman, humor, dan kebebasan menentukan dirinya sendiri. Dunia mengenal kostumnya. Carl mengenal perempuan yang melepas kostum itu ketika pulang. Kini keduanya telah pergi. Tetapi dari sebuah kabin sederhana menuju panggung terbesar dunia, Dolly meninggalkan jejak yang hampir mustahil dihapus. Suatu hari, generasi baru mungkin pertama kali mendengar namanya melalui lagu lama. Mereka mungkin bertanya mengapa perempuan berambut pirang itu pernah begitu dicintai. Jawabannya tidak akan ditemukan dalam satu penghargaan atau satu skandal. Jawabannya berada dalam ribuan cerita kecil yang ditinggalkannya. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan. Tetapi sekarang, Anda mengetahui sebagian darinya.